oleh kita. Benar. Jadi itu suatu istilah-istilah yang menyesatkan, yang jangan-jangan itu yang ingin Indonesia hancur. Gitu. Kalau ingin Indonesia maju dan kembali kepada kerajaan era kejayaan Majapahit, ya ideologi Ikhwanul Muslimin, ideologi sebenarnya yang tadi itu Islam saya sendiri sempat terkecoh dengan Islam Nusantara. Tapi setelah melihat penjelasan Pak Paul, agak masuk akal nih logikanya. Nah, makin lama makin jelas. Ada mungkin nanti ada yang bermuka dua gitu di Indonesia, yang bermain dua kaki gitu. Wah, ini harus bahaya itu yang bermain dua kaki gitu kan. Seperti Wapres kita sekarang kelihatan bermain dua kaki gitu. Ya, itu saja mungkin komentarnya. Terima kasih. Ya, saya setuju gitu ya. Betul. Nanti ini Pak Raja Uti tadi mau komentar, silakan Pak Raja Uti. Shalom, Pastor. Ya, shalom. Sebenarnya sih justru channel ini sudah melakukan segalanya yang tadi yang seperti yang dikatakan Bro ini Gajah Mada, mengedukasi masyarakat banyak hal ya tentang politik juga, walaupun kita bukan channel politik ya. Ya memang ada kalanya kita harus mau tidak mau membahas ke arah sana juga. Terus juga saya tetap orang yang tidak setuju agama Kristen itu dibawa-bawa ke dalam dunia politik. Orang Kristen boleh berpolitik, ya, atas nama pribadi, tapi bukan membawa agama atau organisasi agama seperti yang dilakukan oleh PGI ini kan. Mereka campur urusan yang lain-lain, urusan pemerintahan gitu ya. Nah, saya tetap nggak setuju yang seperti itu. Ya, PGI ya harus ngurusnya ya urusan seputar gereja dan umat Kristiani internal gitu, bukan ngurusin KPK gitu ya, atau ngurusin rumah sakit mau dijual misalnya gitu ya. Ada isu-isu terakhir saya dengar seperti itu, mudah-mudahan itu nggak benar gitu. Terus kemudian masalah hubungan dagang, saya kira kita perlu memang membuka hubungan dagang kalau perlu, tapi sebenarnya tanggung sih. Apa sih yang bisa kita dapat dari kantor dagang? Hubungan diplomatik sekaligus kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat lobbynya, terus kita bisa dapat bisnisnya juga, semua kita bisa dapatkan semua gitu. Bertahap, juga negara-negara Arab sudah ini. Maksudnya bertahap, jadi hubungan dagang dulu. Ya bolehlah kalau mau dibuat seperti itu juga, tapi ya menurut saya sih tanggung sih Pak. Kalau saya, ya kita beda pendapat soal itu ya Pak ya. Nah, tapi kalau memang mau bertahap juga ya nggak apa-apa. Daripada sekarang ini kita nggak punya hubungan apapun, baik dagang maupun diplomatik, tapi kita teriak-teriak untuk menegakkan perdamaian dunia. Nah ini kan sulit. Bagaimana kita mau meningkatkan peran Indonesia ini dalam pergaulan internasional? Kemarin juga perjanjian damainya itu intelijen Mesir yang lebih banyak berperan kan daripada Indonesia kan gitu. Dia memang susah kalau kita mau misahin orang berantem. Kalau orang yang berantem ini nggak satunya justru musuh kita, dia nggak akan mau. Nah, terus yang berikut yang saya mau komentari, saya memang sependapat dengan Ibu Monica Riker kemarin, membahas sejarah Timur Tengah. Kebetulan saya memang mendalami sejarah ya. Nggak bisa hanya dari dinasti Ottoman, kita harus ngelihat ya memang jauh ke belakang. Seperti dikatakan Bu Koni juga, ya kalau mau tahu sejarah Timur Tengah atau sejarah Israel, ya bacalah Bible. Itu mungkin 2000 tahun sebelum Masehi dia mulai kurun waktunya gitu. Jadi nggak bisa dipotong kira-kira tahun 1800 sekian ketika mulai ada Balfour Declaration, nggak bisa dipotong sampai di situ menurut saya ya gitu ya. Sangat tidak ini ya. Kemudian juga ya kemarin kan sudah dijelaskan juga masalah kalau misalkan kota Yerusalem itu diserahkan ke dunia internasional, siapa yang mau tanggung jawab ngurusnya? Ada yang bisa ngurus, mau PBB, OKI, atau negara mana yang mau ngurus? Nggak ada. Karena sebenarnya yang paling idealnya seperti sekarang ini, semua agama bebas untuk beribadah di sana. Terus yang berikut, kalaupun masalah isu Israel itu real, sudah nyata sebagai suatu bangsa, dan dia sudah ada memang. Tidak mungkin
Israel itu dilenyapkan dari muka bumi atau diusir ke laut, itu nggak mungkin. Saya kira nggak mungkin dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi kalau memang mau timbul perdamaian, ya memang dari kedua belah pihak harus ada ketulusan untuk mengakui satu sama lain. Bukan berarti perdamaian berarti harus memusnahkan Israel, itu nggak mungkin. Saya kira itu yang harus Pak Paul diingat. Karena kita ini lucu, sepertinya ada kesan damai itu artinya adalah Israel harus hilang dari muka bumi ini gitu. Jadi kekuasaan diserahkan kepada Palestina. Sepertinya saya tangkap begitu ya. Mudah-mudahan saya salah ya. Tapi yang kesan saya itu seperti itu. Tapi kalau kita lihat sih nggak mungkin dengan kondisi yang sekarang ini. Ya harus ada dari kedua belah pihak saling menerima, mengakui. LO sudah mengakui Israel, tapi kan Hamas tidak. Oke, saya kira itu aja Pak Paul. Menarik ya. Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.